Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera, shalom untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Tidak terasa sudah waktunya, sudah mendekati akhir tahun, dan ini akan saya bacakan untuk bagaimana sih prediksi kalian bagaimana di 2023 ya. Jadi mungkin untuk pasaran Jawa belum bisa tayang ya untuk bulan November. Mohon maaf, ini saja saya masih ibaratnya belum, sudah lumayan sih kesehatannya, tapi belum yang betul-betul gitu ya, masih harus ditata jadwalnya. Oke, Capricorn, bagaimanakah general reading untuk Capricorn di tahun 2023 ya? Belum kebiasa ya, masih Capricorn di awal ya. Capricorn general readingnya ya, bagaimanakah kalian di tahun 2023 ya, 2023. Oke ya, bentar. Capricorn, saya akan ambil 7 kartu dulu. Di sini ada Five of Cups, Capricorn. Ada The Strength, 7 kartu, ada The Magician, ada Knight of Cups, ada King of Cups, ada Three of Pentacles, dan ada The Empress. Oke, Capricorn, guys. Bagaimanakah general bagaimana dengan oracle cardnya? Ada Gold, ada Red. Insting saya mengambil, intuisi saya mengambil, bilang saya harus ambil 3, ada Expectation, dan di sini ada 2 kartu ya. Biar lebih detail membacakan, ada Meditate. Oke, 2023 ya, 2023, use your hands. Ada Five of Cups ya, Five of Cups. Oke, di sini ada Five of Cups yang menandakan di bulan tahun 2023 ya, belum kebiasa ya, masih baru. Tahun 23 ini Capricorn akan mengalami kekecewaan di sini. Mengalami sebuah kekecewaan, tapi tentang lebih ke perasaan. Bisa jadi kecewa akan cinta, kecewa mungkin kamu tuh disakiti oleh seseorang, atau dikhianati oleh seseorang, atau dirimu ya, pokoknya intinya sejenis sama itu, dilukai, disakiti. Intinya kamu merasa di situ kecewa, kamu bersedih sekali, perasaan kamu terluka sekali, sehingga kamu menghadapi dimana di tahun 2023, di bulan lagi ya, kalian harus memahami ya, memaklumi ya, karena masih perdana Capricorn, jadi belum kebiasa untuk prediksi zodiak 23 ya. Kalian di sini ada The Strength. Kalau saya merasakan memang kamu harus tegar. Capricorn di tahun 23 itu diharapkan lebih tegar lagi, lebih kuat lagi untuk menghadapi kehidupannya ya. Jadi mungkin Tuhan tuh mau ngasih sesuatu yang lebih baik lagi, Tuhan mau ngasih sesuatu yang lebih hebat lagi dalam hidup kalian. Jadi apapun ujian yang kalian hadapi di tahun 23, kalian harus bisa menghadapinya dengan kuat, dengan tegar. Dan Capricorn di sini kelihatan bahwa dia adalah seseorang yang sebenarnya capable ya. Dia orang yang tegar. Dia itu walaupun menghadapi ujian seberat apapun, dia mampu menghadapinya dengan baik. Dia bisa mengatasinya dengan baik, walaupun mungkin ya menangis, berdarah-darah, ibaratnya bahasa ininya ya, bahasa serunya, maksudnya mungkin kamu harus berjuang sangat luar biasa di tahun 23 adalah Capricorn, perjuangannya luar biasa. Karena di sini saya merasakan bahwa ada Knight of Cups, ada King of Cups. Jadi lebih ke di tahun 23 itu lebih ujian kamu lebih ke perasaan kamu. Mungkin kamu harus kuat, kamu harus tegar, kamu harus bisa rela, ibaratnya disakiti, kamu harus rela dan menerima, ibaratnya walaupun kamu di lingkungan
yang toksik. Kamu harus lebih kuat dan bersabar untuk bertahan di tempat itu. Bertahan di dalam kehidupan kamu itu kamu harus kuat. Harus sangat-sangat sabar di sini ya. Jadi Capricorn memang di tahun 23 itu kesabarannya sangat diuji. Dia harus lebih kuat, lebih tegar lagi. Mungkin di tahun ini kamu juga masih menghadapi banyak hal ya sebenarnya gitu. Cuman di tahun 23 itu, walaupun kamu menghadapi kondisi yang mungkin tentang perasaan, tentang emosi, tentang jiwa ya, mungkin tentang cinta, atau kamu kecewa sama orang tua, sama pasangan kalian gitu ya di sini. Tapi even seperti itu ya, meski seperti itu ada yang baiknya. Jadi nggak sedih aja nih Capricorn. Di sini ada The Empress. Tahun 23 adalah tahun yang penuh berkah sebenarnya. Walaupun kamu harus menghadapi ujian juga yang luar biasa, tetapi keberkahan kamu juga luar biasa Capricorn ya. Saya merasakan energinya memang di tahun 23 itu ya ujiannya masih lah. Ujian yang tahun 22 itu masih running ibaratnya. Tetapi lebih shining, lebih energi positif kamu tuh lebih naik. So kamu tuh mungkin di tahun 22 kamu sangat emosional, sangat baper, sangat mudah sedih bisa jadi gitu. Mudah pedih gitu ya. Tapi di tahun 23 walaupun itu kamu pedih, masih pedih atau masih sedih, tapi kamu masih lebih tegar, lebih fight. Malah dengan kesedihan itu kamu tahu nih apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu. Jadi kayak lebih semangat. Mood booster kamu dengan kamu dikhianati, dengan kamu dikecewain, dengan kamu ada penghinaan bisa jadi gitu. Ada seseorang yang mungkin mengunderestimate kamu karena kekurangan kamu atau karena sesuatu hal yang memang ya ujian yang kamu hadapi yang mungkin sebenarnya tidak kamu inginkan juga. Tetapi banyak orang yang mungkin misunderstand with you. Tetapi di tahun 23 itu kamu malah kayak semangat kamu tuh beda. Semangat kamu tuh beda dengan tahun 22. Kalau orang Jawa bilang mungkin di tahun 22 tuh agak semangat, tiba-tiba lemas, ngelokro gitu ya. Tetapi di 22 tuh kamu benar-benar ada semangat di mana kamu harus menjadi something. Kamu harus bekerja keras untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak seperti yang mereka bilang gitu ya. Di sini ada The Empress. Nah, di sini ada gold, ada red, dan ada expectation. Jadi maksudnya kalau gold ya di sini you don't need someone else to fix you. Kamu bisa berdiri sendiri. Kamu mampu, kamu kuat. Kamu sosok di mana yang sangat tegar ya, ibaratnya badan itu ibaratnya kamu kelihatan 1, badan kamu seperti 10. So, badai sebesar apapun menerjang kamu di tahun 2023 itu tidak akan menjadi masalah, tidak membuat kamu terpuruk, tidak membuat kamu kecil, gitu ya. Malah semakin meningkatkan kamu to be something. Jadi kamu harus menjadi sesuatu, ya. Dan di sini ada red. Diharapkan kamu di tahun depan tuh banyak memaafkan banyak orang. Banyak orang yang mungkin menghina kamu, menyakiti kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu maafkan mereka. Ada forgive di sini. Ya, mungkin di titik dimana Capricorn di tahun 23 itu memang dia memang masih menghadapi ujian yang running dan ada sesuatu yang bikin dia menangis ya. Saya merasakan di sini, saya ingin menangis juga gitu ya. Ada sesuatu yang bikin dia sedih. Ada kayak bisa jadi kamu kehilangan sesuatu. Jadi Five of Cup tadi menandakan bahwa kamu juga akan kehilangan sesuatu yang mungkin sangat berharga di dalam kehidupan kamu. Karena saya merasakan begitu sedih gitu ya. Ada sesuatu hal yang memang kamu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi juga kamu kehilangan sesuatu yang luar biasa pula. Di sini ada expectations. Ada don't seek anyone's approval. Ya, jadi sepertinya walaupun ujian masih dibilang masih, saya nggak bilang besar, masih ada gitu ya. Semua orang tuh menghadapi ujian yang sama ya. Walaupun berbeda-beda masa, tapi kita semua tuh menghadapi ujian ya. Jadi kita di sini, saya sendiri sebagai pembaca tarot hanya ingin memberikan bahwa kalian harus semangat ya. Karena hidup itu memang tidak mudah. Di sini mungkin dengan tarot saya kalian bisa lebih energinya lebih naik lagi, bahwa memang hidup itu harus dijalani. Don't give up ya, jangan menyerah. Orang menyerah itu orang yang kalah. Kamu harus ingat itu. Di sini expectation, ada hal-hal yang sudah bisa kamu capai di tahun depan. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang saya merasakan di situ saya kelihatan ada bintang gitu ya, bintang jatuh, seperti bahwa mungkin walaupun ada sesuatu yang menyedihkan di awal bulan, di awal tahun, di awal-awal tahun, di trimester,
Jadi 3 bulan pertama itu kamu masih menghadapi ujian berat. Tetapi setelah itu mulai ringan. Energinya mulai positifnya naik. Jadi don't worry. Jadi kamu harus bisa menghadapi itu. Memang itu yang harus kamu lalui untuk Tuhan tuh ngasih masalah karena mau ngasih ilmu sama kamu. Karena hidup tanpa ilmu, kamu akan menjadi orang yang melempem, ya. Kamu akan menjadi seorang pecundang ibaratnya. Jadi hidup tuh harus tahu ilmunya. Jadi biar kamu tuh ya harus dihadapi memang. Ini ada mau dikasih sesuatu sama Tuhan, dikasih pendidikan. Ibaratnya sekolah tuh mungkin kamu habis SMP, naik tingkat lagi SMA, mau dikasih ilmu baru lagi, biar dirimu bisa menghadapi masalah dalam kehidupan ini dengan baik dan mudah, tanpa harus menyalahkan Tuhan, dan tanpa harus menyalahkan kondisi gitu ya. Kamu tahu apa yang mesti kamu lakukan untuk menghadapi ujian-ujian itu. Nah, Three of Pentacles nih, ini kondisi tentang keuangan. Capricorn di tahun depan masih sepertinya dia ada sesuatu usaha baru nih ya, atau dia lagi melakukan sesuatu yang baru untuk hidupnya, tetapi di sini bagus, walaupun mungkin kamu masih mengawali atau bisa jadi memang ada rencana di tahun 22 ini tapi belum bisa terrealisasi. Nah, tahun depan tuh bisa terrealisasi gitu. Dan kamu mulai usaha baru sepertinya. Ada sesuatu step-step yang akan kamu lakukan dan ini sepertinya energinya bagus. Usaha yang akan kamu lakukan di tahun 23 itu akan membawa kesuksesan pada kamu. Jadi kamu harus laten, harus ulet, jangan pindah-pindah usaha ya. Satu, kamu yakini itu, kamu fokus di situ. Dan use your hands di sini. Jadi semua harus kamu tangani sendiri memang. Jangan berharap kepada orang lain ya. Jadi apapun masalahnya, kamu bisa menghadapinya. Tangan kamu itu penuh berkah ibaratnya. Kamu bisa melakukan apapun ya. Kamu bisa melakukan banyak hal yang di sini pengecualian bahwa ini melakukan apapun ini ada sesuatu yang benar ya di hadapan Tuhan, jangan sesuatu yang salah ya, karena sesuatu yang salah pasti nggak akan bawa berkah sahabat ya. Dan meditate di sini ya, tahun depan adalah tahun dimana kamu semakin memahami tentang hidup, kamu semakin dewasa, kamu semakin apa ibaratnya, orang tuh semakin mulai mendekati settle, tahu yang harus dilakuin, lebih kuat, lebih ibaratnya tidak mudah terombang-ambing oleh ombak gitu ya. Jadi walaupun ada ujian berat, kamu tetap berdiri, oke? Aku akan menghadapinya, seperti itu. Dan apalagi ya untuk general reading sepertinya itu dulu. Nah, bagaimanakah karir untuk 2023 untuk Capricorn ya? Saya shuffle dulu. Oke, karir ya, kita lihat ada the Hierophant, karir ada the Hermit, ada Three of Swords. Saya akan mengambil 5 kartu, ada Nine of Wands, ada the Emperor. Oke. Karir di sini ada the Hierophant. Di sini berarti ada sesuatu hal kamu tuh harus konsultasi nih sama orang yang memiliki kemampuan spiritual mungkin, atau yang kamu anggap orang yang lebih berpengalaman daripada dirimu. Karena sepertinya di tahun depan Capricorn akan mengalami dilema tentang pekerjaannya. Ini yang punya karir ya, yang punya kerjaan, yang punya menjadi seorang pengusaha misal. Jadi di sini memang kamu tuh kayak butuh banyak sharing dengan orang-orang yang punya kemampuan lebih, yang bisa mendinginkan hati kamu, yang bisa ngasih petunjuk ke kamu ya. Jadi sharingnya ke siapapun bisa, tetapi yang di sini yang kamu anggap memang dia berpengalaman, dia memang lebih kompeten daripada kamu, lebih dewasa dalam melihat, sudah ibaratnya melakoni hidup sudah lama. Jadi apa yang harus kamu lakukan, yang baik gimana gitu ya. Di sini ada the Hermit. Sepertinya untuk pekerjaan Capricorn di sini mulai menemukan sesuatu hal yang sesuai dengan hati dia. Di tahun depan dia akan mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan hati dia. Jadi pekerjaan itu semakin mendekatkan dia sama Tuhan. Pekerjaan itu mendamaikan dirinya. Pekerjaan itu membawa dia menjadi lebih mapan dari mapan dari lahir
juga mapan dari batiniahnya. Jadi dari pekerjaan itu mungkin siapapun kalian Capricorn ya, itu akan membawa kemapan dalam spiritual juga. Karena di sini ada The Hermit ya. The Hermit di sini adalah seorang pertapa yang membawa lentera, yang menandakan bahwa sesuatu hal, jalan yang kamu cari itu sesuatu hal yang misalnya bisa menyejukkan hati kamu tuh kamu temukan. Jadi bisa jadi yang jatuh bangun nih Capricorn tahun 22, usaha ini gagal, usaha ini mungkin bisa jadi di tahun depan dia akan menemukan usaha yang dia cari, usaha yang bisa membuat dia itu sesuai dengan hati nurani lah, bisa dibilang seperti itu ya. Sesuatu yang bikin kamu tuh cinta, kamu mencintai pekerjaan itu, kamu nyaman di pekerjaan itu. Dan Three of Swords ya, mungkin ada sesuatu hal yang bikin sakit hati, ada sesuatu hal yang bikin kecewa juga ya, mungkin ada perihal pekerjaan juga ya. Di sisi lain mungkin kamu mendapati sesuatu hal itu, tetapi ada sesuatu hal yang bikin kamu sedih. Dan mungkin ada pekerjaan yang mungkin awalnya bikin sedih, akhirnya kamu menemukan sesuatu yang saya bilang bahwa dari kesedihan yang ada, dari ketekanan yang ada itu, akhirnya kamu menemukan pekerjaan yang baik ya. Dan Nine of Wands cukup sibuk ya. Capricorn di tahun depan itu banyak sekali pekerjaan. Dia nggak bingung ibaratnya pekerjaan. Misalnya yang biasanya nganggur nih, yang biasanya sulit mendapat pekerjaan, tahun depan Capricorn bisa mudah mendapat pekerjaan ya. Jadi don't worry untuk Capricorn, mungkin tahun ini dirimu banyak bersusah payah untuk pekerjaan, tetapi tahun depan kamu lebih bright ya. Tahun depan tuh cahaya untuk keuangan kamu, ekonomi kamu tuh lebih bright daripada tahun ini. Ibaratnya tuh kalau tahun ini kamu masih larian, ngos-ngosan gitu ya untuk cari uang itu, tapi tahun depan tuh dirimu hanya jalan aja santai, kayak rezeki datang. Jadi tidak yang seperti biasanya kamu harus ngos-ngosan berusaha keras, tapi kamu tiba-tiba si rezeki itu datang sendiri ke kalian. Dan di Emperor ya, akan ada pekerjaan, dirimu akan menemukan seperti yang saya bilang, pekerjaan yang bisa memberikan dirimu bisa jadi yang masih posisinya rendah, posisinya naik nih, naik jabatan, atau yang gajinya sedikit nih tahun ini, tahun depan dapat gaji yang lebih besar. Jadi kalau ada di Emperor, ada sesuatu yang baik, peningkatan yang sangat baik dari prajurit, dirimu bisa jadi menjadi seorang kapten. Seperti itu ya analoginya. Jadi kayaknya membaik ya, walaupun ada hal yang mungkin pertama mengecewakan. Jadi keep positive thinking always ya. Bagaimanakah dengan keuangannya? Ada Queen of Cups ya, ada The Hangman, ada Page of Pentacles, ada Two of Pentacles ya. Saya akan mengambil 5 kartu untuk keuangan kalian. Ada King of Cups, sepertinya 7 kartu ya, 7 kartu. Dan sini ada Eight of Pentacles, ada The Sun. Oke. Keuangan tahun depan, walaupun di sini kamu kelihatan bekerja keras ya, kamu memang sangat bekerja keras. Tahun 23 adalah tahun bekerja keras untuk Capricorn. Walaupun di sini dia memang harus memenuhi ekspektasi hidupnya. Dia memang sangat bekerja keras. Dia itu tadi yang saya bilang bahwa dia ingin menjadi sesuatu, dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia itu ini loh gitu ya. Nggak apa-apa, it's okay. Seseorang ingin menunjukkan sesuatu pada dunia selama dia masih melakukan hal yang benar ya, itu nggak masalah, karena itu menjadi penyemangat hidupnya. Terkadang yang memicu kita untuk menjadi sukses, karena mungkin kita pernah menjadi seseorang yang nggak punya, direndahkan, kita mungkin pernah di underestimate karena kekurangan kita, biasanya seperti itu. Biasanya itulah pemicu untuk kita bisa menunjukkan kepada dunia untuk menjadi something. Itu it's okay, nggak apa-apa selama kamu tidak menghalalkan segala cara ya. Nah di sini penuh dengan kesabaran ya. Tapi kalau kesabaran kamu memang sudah oke, sudah bertambah baik daripada tahun ini. Saya bilang kedewasaan dalam berpikir, dalam menganalisa sesuatu, dalam memanage keuangan kamu juga hebat, lebih baik daripada tahun 22 ya.
Walaupun dalam kondisi keuangan dirimu masih harus berjuang keras, di sini ada The Hangman ya, masih berjuang keras. Jadi gini, mungkin yang masih punya banyak tanggungan, kewajiban yang harus diselesaikan, masih running, masalah yang saya bilang itu masalah keuangan yang masih running, tetapi kamu bisa. Walaupun dirimu kayaknya memang benar-benar harus kayak lari-larian, maksudnya untuk ada pemasukan untuk semua kebutuhan kamu tuh ada, tapi masih untuk A, untuk B, untuk C. Mungkin untuk saving money belum bisa. Di sini di tahun 23 itu si Capricorn itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencapai, misalnya pengen beli rumah nih si Capricorn ya, dia harus bekerja keras nih, benar-benar nabung atau bayar cicilan KPR gitu, belum bisa yang nabung untuk dirinya sendiri. Jadi dia memang masih keuangannya masih seperti itu, tapi ada, don't worry-nya tuh ada. Jadi memang di sini ada Eight of Pentacles, kelihatan kamu kerja keras banget. Dan untuk keuangan tidak perlu khawatir. Jadi kalau ada Eight of Pentacles itu kamu bisa, pemasukan pengeluaran ada aja. Jadi untuk pemasukan tidak sesulit tahun 22. Capricorn ibaratnya kantongnya lebih tebal daripada tahun 22. Tahun 23 dirimu lebih tebal. Dan ada desan. Kenapa saya bilang dirimu lebih tebal? Kan di sini desan ya. Desan itu adalah analogi dari bahwa rezeki kamu tuh akan ada terus. Yang biasanya mungkin di tahun 22 habis rezeki ada, nggak lancar, ada lagi mungkin gitu ya, naik turun. Nah di sini kamu bisa stabil. Tahun depan tuh pemasukan kamu bisa stabil. Jadi kamu bisa menyelesaikan banyak hal yang mungkin belum terselesaikan di tahun 22. Dan keuangan kamu penuh berkah. Di sini jangan sampai kalian lupa bersedekah ya, biar bisa lebih rezekinya lebih, magnet rezekinya lebih naik lagi. Tetap lengket rezeki itu ke kalian kalau kalian tuh rajin sedekah, nggak lupa ngasih orang tua, membagikan orang tua gitu ya. Jadi sekaya apapun, misalnya kalian masih single, sudah menikah, tetap harus ngasih orang tua biar magnet rezeki kamu tuh lebih bisa nempel lagi. Jadi magnetnya tuh double. Kalau makanya orang baik sama dirinya, sama orang tua. Maksudnya kalau dirinya kenapa baik sama dirinya gimana nih gitu ya. Biar rezekinya lebih bagus ya. Itu tadi sesuai agama kalian, sesuai keyakinan kalian, jangan sampai meninggalkan tuntunan-tuntunan dikasih agama kalian gitu. Maksud saya seperti itu. Dan harus baik sama orang tua. Itu memang bisa pemicu rezeki yang besar ya. Bagaimanakah dengan pesan semesta? Sebentar. Jadi di 3 kartu ini ada connect with crystals, make an altar, dan meditate. Jadi lagi-lagi kamu harus banyak mengoreksi diri, banyak mengevaluasi diri, apapun yang terjadi, masalah yang kamu hadapi, sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit, yang mungkin sulit dihadapi juga. Di sini kamu harus bisa kayak mengembalikan semuanya pada diri kamu. Apa sih yang dimaksud Tuhan ngasih ujian seperti ini? Kayaknya negor kamu. Jadi biar kita tuh lebih dewasa, masalah apapun anggaplah itu teguran untuk kamu. Jadi akhirnya ya kita tuh tidak menyalahkan orang lain. Even yang kamu alami memang penyebabnya orang lain bisa jadi, tapi bisa jadi itu adalah alat dari Tuhan untuk menegur kamu, untuk bisa lebih, mungkin selama ini kurang deket nih sama Sang Pencipta. Kamu kurang dalam jalan kamu dalam hidup selama ini, kamu amburadul nih, antara salah dan benar kamu campur. Itu bisa mempengaruhi, karena itu bisa membuat sesuatu yang salah itu bisa menaikkan energi negatif kalian, sahabat ya. Ini tidak membicarakan antara dosa atau pahala, tidak seperti itu, tetapi dianalogikan bisa, dilogikakan bisa. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik itu berarti menaikkan energi negatif kalian. Berarti untuk urusan rezeki juga terkadang rezeki itu tidak hanya uang, tetapi pemahaman hidup itu juga rezeki. Kedewasaan kamu dalam menghadapi hidup itu juga rezeki. Jadi terkadang kenapa kamu terkadang belum paham atas sesuatu hal yang ada pada diri kamu, mungkin itu tadi gitu ya, bahwa ada sesuatu yang masih kamu lakukan yang masih salah. Dan memang manusia letaknya salah, tetapi manusia yang luar biasa tetap tahu dan sportif pada dirinya bahwa masih bisa diperbaiki. Selama kamu masih hidup, seburuk apapun kamu harus tahu dan kamu harus yakin bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Tidak ada kata terlambat.
Ya, tidak ada kata terlambat. So, jangan berputus asa jika kamu memang selama ini merasa belum benar, masih banyak kesalahan, dan akhirnya kamu menghadapi hidup yang sulit. Nah, jangan berputus asa untuk itu. Masih banyak waktu untuk dirimu bisa berubah. Yang terpenting adalah kamu berubah. Cara hidup kamu, cara berpikir kamu, cara bagaimana kamu memandang Tuhan. Jadi, kalau kamu ingin memiliki kehidupan yang sempurna, ibarat kata, jangan selalu, kamu juga harus menjadi hamba Tuhan yang sempurna kalau kamu ingin Tuhan juga sempurna terhadap kamu, sahabat. Oke ya. Jadi terkadang kan begini, pada saat kamu menghadapi ujian yang bertubi-tubi, apa sih maksud Tuhan untuk aku? Kok masih seperti ini sih Tuhan? Masih ngasih seperti ini? Gitu ya. Nah, itu sesuatu yang jangan sebenarnya. Kurang baik, kurang benar. Terkadang mungkin karena kita belum menjadi hamba Tuhan yang sempurna, tetapi kadang manusia lupa. Dia mengharapkan Tuhan sempurna, memperlakukan dia sebagai hamba Tuhan, tetapi dia masih belum bisa juga membahagiakan Tuhannya. Jadi untuk saat ini bagaimana kamu fokus agar Tuhan bisa tersenyum selalu untuk melihat kamu. Ya, pada saat kamu di dunia itu lakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membuat Tuhan tersenyum, maka hidup kamu juga akan dibuat tersenyum. Bagaimanakah dengan asmara? Asmara yang single untuk Capricorn ya. Oke, saya akan ambil yang single, yang sudah punya pacar ya, yang sudah menikah di sini. Sebentar. Oke. Yang single Capricorn, ada mirror dan ada engagement. Wow, jadi mungkin bisa jadi ya gitu. Jadi ada mirror, ada engagement. Jadi yang single, yang selama ini single, tiba-tiba ketemu jodohnya di tahun 2023. Dan mungkin tiba-tiba punya pacar yang selama ini single terus. Jadi dan di sini banyak introspeksi ya, banyak introspeksi yang dilakukan si single ini, banyak memperbaiki diri. Mungkin yang biasanya nggak begitu suka dandan, tiba-tiba suka dandan, suka rapi, suka wangi gitu ya. Biasanya malas mandi jadi rajin mandi, seperti itu. Di sini ada Five of Cups dan Page of Swords. Mungkin ini Capricorn yang barusan dapat dikecewakan oleh seseorang. Itu sebenarnya ternyata mempertemukan kamu dengan seseorang lagi. Jadi harus tetap semangat. Jadi pada saat kamu putus asa, putus sama pacarmu nih, tiba-tiba di awal tahun ya gitu ya, tiba-tiba nggak jadi nikah nih sama tunangan kamu. Ternyata di situ Tuhan mau mempertemukan pada seseorang yang baik. Jadi jangan putus asa, jangan negative thinking. Sesuatu yang buruk terjadi biasanya akan ada hal istimewa yang terjadi pada kamu. Jadi untuk yang single, apapun yang habis terjadi, apapun yang baru kamu lalui di tahun 2022, di tahun 2023 itu kamu akan banyak bunga bermekaran untuk kamu. Jadi yang single sepertinya akan ada hal baik yang terjadi di tahun 2023. Ya, bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang bikin kamu berbunga-bunga. Saya merasakan itu, saya merasakan single itu bahagia. Dan yang berpacaran menemukan seseorang yang bukan menemukan, benar-benar kalian tuh menjadi pasangan yang benar-benar soulmate banget, pasangan yang bisa memahami satu sama lain, dan hubungan kalian tuh mulai ke ranah serius. Di sini tuh hubungan kamu mulai ke ranah serius. Jadi sepertinya semakin erat nih ya, yang mungkin di tahun 22 nggak ada niat nih serius sama pacarnya, tiba-tiba di tahun 23 ada sesuatu yang bikin kamu yakin sama pasangan kamu, sama cewek kamu, sama cowok kamu, sehingga kamu bisa jadi itu tadi ada engagement ya, mungkin akan ada pernikahan untuk yang berpacaran di tahun 22, bisa jadi gitu. Nah, bagaimana yang menikah? Be light hearted ya, jadi kamu harus lebih kuat lagi, lebih sabar lagi, walaupun hati kamu penuh kabut. Di sini kamu harus tetap bercahaya. Dan di sini memang kamu agak frustrate ya, kamu frustasi dengan hubungan kamu bersama pasangan kamu. Semuanya yang kamu lakukan sepertinya nggak akan cukup sama pasangan kamu. Masih salah, masih begini, masih kurang ini, masih kurang itu. Benar-benar rasanya tuh berat banget di sini. Di sini kamu juga mengalami kondisi di mana kamu juga cemburu.
Mungkin ada pasangan sebagian nih, tidak semua Capricorn loh sahabat ya. Ini tidak akan relate ke semua Capricorn. Jadi mungkin ada sebagian Capricorn yang mungkin menghadapi kekecewaan terhadap pasangannya. Mungkin pasangannya cheating ya. Mungkin ada yang selingkuh gitu. Karena di sini yang keluar adalah Ace of Swords dan Ace of Cups. Kesabaran yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa yang harus kamu tumbuhkan dalam jiwa kamu. Di sini memang kamu harus bersabar luar biasa, dan kamu harus, kalau memang kamu masih ingin mempertahankan pernikahan kamu, di sini kamu harus bisa menunjukkan dan lebih kuat lagi. Karena memang tidak mudah ya kalau sudah menikah, tidak bisa terus kita bilang bercerai atau gimana, dan tidak mudah. Mungkin di sini Capricorn harus bisa menghadapi dan menunjukkan kepada pasangannya bahwa dia adalah pasangan yang sangat baik, pasangan yang dihadirkan oleh Tuhan, pasangan yang terbaik, sepakat terbaik diberikan Tuhan untuk dia gitu, untuk pasangannya. Jadi di sini memang penunjukan, jadi menunjukkan diri kepada pasangan bahwa kamu gak akan menyesal memilih diriku, seperti itu. Dan di sini memang perjuangan yang berpasangan yang menikah itu sangat luar biasa, berbeda dengan pacaran tadi ya, mengalami kondisi menangis karena mungkin kondisi kalian kurang mesra, banyak pertengkaran di tahun depan ya, banyak hal-hal yang kurang cocok, banyak hal yang bisa saya merasakan kepedihan-kepedihan yang dialami oleh Capricorn di tahun depan, banyak hal-hal yang tidak baik, banyak hal-hal yang mengecewakan untuk Capricorn. Dan ini tanda kutip lagi, tidak semua Capricorn sahabat ya, karena ini hanya tidak mungkin nasibnya sama semua ya untuk Capricorn. Mungkin ini ada sebagian Capricorn yang mungkin relate dengan kartu ini gitu. Bagaimanakah kesehatan Capricorn? Kesehatan Capricorn di tahun depan, di tahun 2023, hati-hati asam lambung, pinggangnya ya. Jadi kalau pinggangnya sakit, sering sakit, kalian harus yoga yang untuk pinggang. Itu sangat worth it sekali daripada kalian banyak pijat. Kenapa ini saya sarankan sahabat ya, karena saya juga begitu. Kalau untuk duduk kuat nggak kuat, untuk berdiri lama nggak kuat karena pernah mengalami kecelakaan. Jadi ada ciri seperti itu. Nah itu ternyata bisa dengan yoga, bukan dengan pijat atau everything ya. Ini karena saya merasakan di sini Capricorn sebagian punya sesuatu di pinggangnya sakit, jadi gitu. Terus lebih banyak sakit di tulang belakang, di punggung ya, karena mungkin kebanyakan duduk kerjanya, atau jadi memang stresnya luar biasa, capeknya luar biasa dan kurang stretching, jadi memang mudah lelah. Tapi saya lihat untuk kesehatan, hati-hati jangan sampai kalian telat makan. Di sini saya bisa merasakan yang suka telat makan, suka mengabaikan pada saat suka bekerja sampai lupa sama makan ini itu bisa kena asam lambung tinggi dan bisa jadi ada yang kena tifus. Di sini hati-hati. Dan lebih ke pusing juga. Banyak penyakit yang Capricorn menyerang Capricorn itu pusing, mungkin tekanan rendah juga. Dan di sini juga migrain sebelah kanan. Hati-hati kalian ya untuk tahun depan. Kalau migrain sebelah kanan biasanya kecapean, stresor tubuh kalian itu terlalu tinggi, kalian kurang istirahat gitu. Jadi memang harus ada stretching. Lagi-lagi kalian harus olahraga, itu penting banget. Olahraga tidak selalu yang mungkin aerobik, tidak, tapi dengan yoga itu sangat bagus untuk kalian. Apalagi kalian yang sangat stres, tekanan tinggi itu bagus yoganya ya. Warna yang bisa menaikkan energi positif kalian di tahun 23. Itu warna apa ya, di sini saya melihat kayak warna seperti ini, krem gitu ya, warna coklat, warna yang kalem-kalem sama warna putih. Jangan pakai warna hitam, jangan pakai warna merah ya. Jadi jangan pakai warna yang nyolok-nyolok untuk tahun depan. Jadi warna yang soft-soft aja biar dirimu lebih soft, lebih bisa humble menghadapi kehidupan kalian. Walaupun berat, itu tidak akan membuat kamu merasa berat. Kamu bisa kuat gitu loh. Ini lebih lentur, jiwa kamu lebih lentur. Itu pengaruh juga warna, sahabat ya. Biar dirimu lebih oke, lebih bisa berpikir, lebih enak. Pokoknya jangan pakai warna yang light biru yang light, tapi biru yang soft oke. Merah yang light jangan, tapi merah yang agak soft oke. Hitam jangan yang kalau hitam kelam semua ya. Kalau bisa jangan. Terus abu-abu tapi yang soft, yang lebih agak soft gitu, it's okay gitu. Apa ya? Angka yang mungkin menjadi angel number kamu yang bagus di tahun depan adalah angka 7, angka 1,
dan angka 5. Jadi 1, 5, dan 7. Berarti memang kamu harus bisa banyak memaafkan, angka 7 ya, bisa maafkan banyak orang yang mungkin menyakiti kamu, dan angka 1, kamu akan mengalami di mana kamu mulai titik aman, mulai lebih punya kehidupan yang tidak begitu mengkhawatirkan, tidak begitu jedak-jeduk seperti tahun 22, jadi lebih tenang. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Dapur Jowo. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.